Presiden memberi penegasan agar supaya semua tindakan-tindakan pelanggaran yang bersifat kriminal, baik itu dalam bentuk perusakan benda, fasilitas umum, dan harta milik pribadi, supaya dilaksanakan satu penindakan yang tegas dan secara hukum. Apabila terjadi hal-hal yang menyangkut soal keselamatan bagi pribadi maupun pemilik rumah pejabat yang mengalami penjarahan, maka petugas tidak ragu-ragu untuk mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku kerusuhan dan penjara. Yang seperti saya ceritakan di banyak podcast itu ya, saya dipanggil, biasanya manggil itu berlima, ini saya dipanggil sendirian, gitu lah. Tahu-tahu dimarahin, jadi hentikan. Saya kan bingung yang dihentikan apa. Setelah saya duduk, ternyata Setnov suruh menghentikan. Nah kita zaman itu kan belum ada SP3. Iya betul. Jadi itu kejadiannya yang mengagetkan kita semua. Dan itu sebetulnya kalau berkali-kali saya sampaikan, itu namanya obstruction of justice. Iya betul. Bisa ditangkap sebenarnya. Ditangkap. Tinggal sekarang siapa yang berani atau tidak? Tinggal siapa yang mau nangkap aja karena. Tapi Pak waktu itu selain Pak Jokowi dan Bapak, Pak Pratik juga ada Pak. Ada. Jadi sebetulnya kalau Pak Pratik mau memberi kesaksian, Bapak memberi kesaksian, selesai udah Pak Jokowi. Iya betul. Luar biasa Pak. Iya. Jadi nasib Pak Jokowi ini tinggal tergantung Pak Pratik sekarang. Iya. Jadi kalau Pak Pratik kompak sama Pak Agus, waduh, obstruction of justice itu berapa tahun, Pak? Ya monggo nanti dorong Pak Pratik supaya kita bisa jadi kayak negara Korea Selatan ya. Ya. Hampir semua mantan presidennya di penjara. Nah kita malah belum itu tapi juga kurang baik loh kalau belum itu. Ya karena Korea Selatan mungkin bisa maju seperti sekarang karena itu juga, Pak. Ya. Karena kan Korea Selatan tahun 50-an tuh jauh lebih miskin dari Indonesia, Pak. Iya betul. Ya. Karena yang maju kan malah Korea Utara yang punya industri waktu itu. Iya betul. Sekarang kita ketinggalan jauh dari Korea Selatan ya. Mungkin karena kita nggak berani menjarain presiden kita atau mantan presiden kita, Pak ya. Waktu itu Bapak kan juga ketua KPK, ya. Dan sekarang pimpinan KPK itu dianggap sebagai mereka yang penuh kontroversi, justru dan dijadikan sebagai alat politik kekuasaan. Waktu zaman Pak Agus gimana? Waktu zaman saya, dia mencoba mau dijadikan alat kekuasaan, tapi karena waktu itu masih independen, masih tidak di bawah presiden, kita masih bisa menyangkal atau bisa tidak mengikuti apa yang diinginkan oleh presiden. Oh, jadi waktu itu Pak Agus sendiri bisa merasakan KPK itu mau dijadikan sebagai alat kekuasaan? Mohon maaf, ini perlu saya ungkapkan karena semuanya harus jelas, dan saya pikir baru sekali ini saya mengungkapkannya di media yang boleh ditonton orang banyak. Bicara pada beberapa teman sudah, tapi kepada media seperti itu mohon maaf. Kenapa saya kemudian tadi di jawab depan juga menyoroti tone of the top, keinginan Pak Jokowi itu kemudian perlu juga menjadi perhatian kita. Saya terus terang pada waktu kasus IKTP, saya dipanggil sendirian oleh presiden pada waktu ditemani oleh Pak Pratikno. Jadi saya heran, biasanya yang manggil itu berlima, ini kok sendirian. Dan dipanggilnya juga bukan lewat ruang wartawan, tapi ruang masjid kecil itu. Jadi dijemput dari sana. Nah itu di sana begitu saya masuk, presiden udah marah. Presiden udah marah, menginginkan karena baru bisa masuk itu, dia udah teriak hentikan. Kan saya heran, hentikan, yang dihentikan apanya gitu kan. Setelah saya duduk, ternyata saya baru tahu kalau yang turun hentikan itu adalah kasus sama Setnov. Ketua DPR waktu itu? Ya, ketua DPR pada waktu itu mempunyai kasus IKTP, supaya tidak diteruskan. Nah, sprindik itu kan sudah saya keluarin 3 minggu yang lalu dari presiden bicara itu. Sprindik itu tidak mungkin, karena KPK tidak punya SP3, tidak mungkin saya berhentikan, saya batalkan. Kemudian
karena tugas di KPK itu seperti itu, makanya ya kemudian ya saya perhatikan, saya jalan terus. Tapi akhirnya kan dilakukan revisi undang-undang, nanti kan intinya revisi undang-undang itu kan SP3 menjadi ada, kemudian di bawah presiden, karena apa pada waktu itu mungkin presiden merasa bahwa ini ketua KPK diperintah presiden kok nggak mau, apa mungkin begitu nanti. Itu gelagat awalnya ya? Ya, jadi jadinya kan revisi undang-undang KPK itu, dan sebelum revisi undang-undang KPK itu Anda kemudian juga perlu pahami hasil itu kemudian kan bukan main. KPK sarang Taliban, jadi sehingga civil society pada waktu itu yang membela itu revisi undang-undang KPK itu sangat sedikit. Teman-teman saya seperti Pak Imam Prasojo itu nggak datang juga pada waktu itu, karena tidak sebanyak waktu membela cicak buaya. Pada waktu cicak buaya, karena merasa ini KPK sudah seperti Taliban, seolah-olah omongannya Basar itu betul gitu. Jadi revisi undang-undang KPK kemudian terjadi. Anda kemudian melihat di periode kedua ini kan yang namanya Corruption Perception Index itu kan turun terus-menerus. Oke. Itu menjadi gambaran kita, karena itu yang menilai adalah 9 lembaga internasional. Pak Agus, kalau saya ingin kembali, jadi ini sebuah kesaksian ya, dan fakta yang Pak Agus alami, bahwa Bapak dipanggil oleh Presiden untuk menghentikan kasus IKTB Ya. yang mentersangkakan Setia Novanto, waktu itu menjadi Ketua DPR. Ya. Bapak bersaksi itu ya? Saya bersaksi, dan itu memang terjadi yang sesungguhnya saya alami sendiri. Saya awalnya tidak cerita kepada komisioner yang lain, tapi setelah beberapa lama itu sudah saya cerita. Apa yang Bapak jawab ke Pak Presiden ketika Bapak Presiden mengatakan hentikan soal IKTB ini? Saya bicara apa adanya aja, bahwa sprindik sudah saya keluarkan 3 minggu yang lalu di KPK itu nggak ada SP3, nggak mungkin yang memberikan itu. Yang Anda tangkap Pak Agus, yang ingin dihentikan Presiden itu adalah jangan sampai mentersangkakan Setia Novanto yang waktu itu menjadi Ketua DPR. Karena Presiden waktu itu juga nanya kepada Pak Mensek nih, Pak Salafik, sprindik itu apa tuh gitu. jadi itu kejadiannya pada waktu itu. Dan akhir dari pertemuan itu apa Pak? Yang nggak ada apa-apa. Saya diperintahkan nggak mau, ya sudah saya pulang begitu aja. Dan Bapak kemudian melihat time frame-nya atau waktu demi waktu, bagaimana kemudian ada pelemahan KPK. Ya. Salah satunya dari kesaksian yang baru saja Pak Agus Raharjo katakan bahwa memang karena pimpinan KPK independen, tidak bisa diperintah oleh kekuasaan, maka dengan cara mengubah undang-undang KPK lah pimpinan KPK dapat diatur. Ya, itu salah satu yang setelah kejadian revisi undang-undang KPK kemudian menjadi perenungan saya. Ternyata pengen KPK itu bisa diperintah-perintah gitu. Setelah itu, bagaimana relasi Pak Agus dan pimpinan KPK lainnya dengan istana? Pada waktu revisi undang-undang KPK, semua orang mungkin tahu. Pengen ketemu nggak diizinkan. Bahkan bukan hanya ketemu presiden, ketemu Menteri Kumham saja tidak diizinkan. Pimpinan KPK waktu Ya. itu? Jadi itu yang kami katakan. Kemudian saya kemudian diajak Pak Muhammad Syarif ya, ketemu dengan Menteri Kumham, tapi draftnya juga nggak ditunjukkan. Jadi sampai terakhir itu kami nggak tahu sebetulnya yang direvisi ini apa, itu kita nggak tahu. Itu kejadian yang kami alami terakhir kami di KPK. Jadi seperti pimpinan lembaga negara pemberantasan korupsi yang kemudian terasingkan. Ya. Bayangkan revisi undang-undang KPK selesai dalam waktu berapa? 12 hari, dan pimpinan KPK sama sekali nggak tahu apa. Selamat datang kembali kawan-kawan se-Indonesia di sini Menyala News, dan tempat kebenaran disampaikan tanpa kedok, fakta diungkap berani-berani, dan suara rakyat didengar jernih. Hari ini kita bahas berita yang menggetarkan seluruh negeri. Akhirnya Prabowo lawan Jokowi, diperintahkan Jokowi dijemput dipaksa. Ada bukti tak terhindar lagi. Konflik dua kekuatan besar di Indonesia akhirnya pecah terbuka. Perintah tegas dikeluarkan, bukti kunci sudah di tangan, dan situasi berubah drastis. Selama kita bedah semuanya tanpa tutup dan tanpa emosi, kelebihan murni fakta dan analisis jelas. Hubungan erat antara Presiden Prabowo dan mantan Presiden Jokowi kini retak total. Ada bukti-bukti penting yang dianggap tidak bisa lagi diabaikan. Keluar perintah resmi untuk tindakan penjemputan paksa dalam rangka proses hukum. Kita urai apakah sah, apa buktinya, bagaimana dampak bagi bangsa. Selama bertahun-tahun publik melihat kekuatan arah Prabowo Subianto dan Joko Widodo
bekerja sama dalam satu barisan kekuatan politik besar, namun perlahan tanda-tanda perbedaan mulai muncul. Perbedaan kebijakan strategis negara, polemik kelembagaan dan kepercayaan antara aparat, masalah transparansi yang tak kunjung selesai. Kini hal itu bukan lagi bisikan, menjadi kenyataan terang-terangan. Prabowo mengambil sikap tegas dan tidak lagi menutupi masalah yang melibatkan Jokowi. Kasus berlarut-larut, polemik dokumen pengelolaan kekuasaan dan dugaan penyimpangan yang tidak tuntas. Tekanan rakyat dan lembaga masyarakat menuntut kepastian hukum tanpa pandang bulu. Prinsip Prabowo menegaskan bahwa tidak ada siapapun yang kebal hukum meski tokoh besar. Langkah ini bukan dendam pribadi, melainkan jawaban atas akumulasi masalah yang dianggap sudah tidak bisa ditunda lagi. Yang dimaksud bukti kuat adalah dokumen resmi yang saling bertentangan dengan pernyataan publik sebelumnya, catatan kejadian, saksi, dan data yang tidak bisa disangkal lagi. Temuan hasil pemeriksaan yang menunjukkan ketidakjelasan serius dalam beberapa hal penting. Ini bukan sekedar tuduhan kosong, adalah rangkaian fakta yang jika diabaikan akan merusak kepercayaan negara secara parah. Ada ketidaksinkronan nyata antara data administrasi dengan keterangan lisan atau tertulis. Penjelasan yang diberikan sebelum seringkali berubah-ubah saat diperiksa mendalam. Pihak berwenang menyatakan bukti ini sudah cukup kuat untuk melanjutkan proses hukum tanpa keraguan berlebihan. Namun ingat, semua bukti akan diuji secara transparan. Praduga tak tersalah tetap berlaku sampai ada putusan sah. Dijemput paksa. Penting kita keluruskan istilah ini agar tidak salah paham. Penjemputan paksa dalam hukum Indonesia belum tentu berarti ditangkap atau dipenjara. Ini langkah prosedur jika seseorang yang dipanggil secara sah tidak hadir tanpa alasan yang bisa diterima atau dianggap perlu dipastikan kebenarannya demi pemeriksaan. Tujuannya memperoleh keterangan secara wajar dan adil, bukan penghukuman di awal. Dasar hukum dan langkah yang diambil. Perintah ini tidak dikeluar begitu saja, berdasarkan informasi yang terhimpun. Telah ada panggilan resmi sesuai tata cara hukum yang berlaku. Pertimbangan aparat menyatakan kebutuhan mendesak untuk klarifikasi bukti yang sudah ada. Presiden Prabowo memerintahkan penegak hukum bekerja profesional, mandiri, dan tanpa intervensi demi kebenaran. Semua proses harus terbuka, tercatat jelas, dan bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. Banyak informasi berputar di luar sana. Kita luruskan fakta penting. Hoaks Prabowo langsung memerintahkan penangkapan dan penahanan Jokowi hari ini juga. Fakta ada perintah tindakan hukum, termasuk kemungkinan penjemputan paksa untuk keperluan pemeriksaan. Proses masih berjalan, belum ada vonis. Hoaks semua bukti sudah dipublikasikan lengkap di media. Bukti kunci sedang disusun dan diferensifikasi. Sebagian akan dibuka saat sidang atau proses resmi. Jangan mudah percaya judul yang meledak-meledak tanpa sumber sah. Hindari menyebar narasi yang memancing kerusuhan atau kebencian tanpa dasar. Tunggu keterangan resmi dari lembaga berwenang sambil tetap kritis dan mengawasi. Menyalan hanya menyampaikan hal yang dapat dipertanggungjawabkan, memisahkan
opini dan fakta. Kabar ini mengguncang stabilitas politik dan kepercayaan publik. Masyarakat berharap hukum berjalan tegas namun adil dan tidak berat sebelah. Lembaga kepolisian, kejaksaan dan pengadilan berada di bawah sorotan tajam seluruh bangsa. Sikap Prabowo menjadi penentu arah, tegas pada aturan tapi tetap menjaga ketertiban untuk umum dan persatuan bangsa. Presiden Prabowo menegaskan penegakan hukum harus berjalan lurus. Siapapun pelakunya, prosedur diunjung tinggi. Tim hukum Jokowi belum memberikan tanggapan lengkap, berjanji akan merespon secara resmi dalam waktu dekat. Masyarakat dan pengamat mengapresiasi keberanian mengungkap masalah, namun minta proses berjalan transparan dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik balas dendam. Hubungan Prabowo dan Jokowi kini terbuka menghadapi masalah hukum yang serius. Ada bukti-bukti yang dianggap cukup kuat untuk melanjutkan pemeriksaan. Perintah penjemputan paksa adalah langkah prosedur, bukan vonis. Bersalah praduga, tak bersalah tetap berlaku. Wajib membedakan fakta terverifikasi dengan berita sensasi atau hoax. Semua mata tertuju pada penegak hukum. Tunjukkan keadilan yang bersih dan transparan. Penutup dan ajakan kasus ini, masalah berjalan belum selesai satu langkah pun. Menyala News akan terus memantau setiap perkembangan, setiap pernyataan resmi dan setiap bukti yang terungkap. Bagaimana pandangan Anda? Apakah langkah ini sudah benar dan adil, atau masih ada hal yang perlu dipertanyakan? Tertulis pendapatmu di kolom komentar dengan bahas yang santun dan berdasarkan akal sehat. Terima kasih telah menyimak penjelasan mendalam. Tetap kritis, tetap waspada, dan pegang teguh kebenaran. Sampai jumpa di berita selanjutnya.